penyakit meningitis dapat disebabkan yang pertama bakteri, kedua virus. Yang pertama itu ada meningitis bakteri yang disebabkan oleh meningitis meningococcus, kedua Streptococcus pneumoniae. Yang ketiga mereka yang memiliki CSF dan memiliki cacat neural mungkin rentan terhadap meningitis yang disebabkan oleh Staphylococcus. Pasien dengan resiko meningitis dapat disebabkan spesies Pseudomonas SPP yang menjalani prosedur anestesi tulang belakang. Sifilis dan tuberkulosis dapat menyebabkan meningitis. Patofisiologi, meningitis biasanya terjadi akibat penyakit yang berkembang pada organ atau sistem tubuh lainnya. Bakteri atau virus dapat meluas secara hematogen ke bagian organ manapun, seperti pada kasus tonsilitis, bronchopneumonia, faringitis, atau endokarditis. Infeksi bakteri atau virus juga dapat disebabkan oleh masalah organ atau jaringan yang mempengaruhi seluruh tubuh, seperti abses, otitis media, mastoiditis, trombosis sinus cavernosus, dan sinusitis. Penyebaran juga dapat terjadi akibat komplikasi otak yang serius atau trauma pada kepala dengan fraktur cervical, radang, reaksi pada pita, atau dan akrolit, CSS atau cairan, subretinal dan ventriculus disebabkan oleh invasi kuman-kuman di ruangan suprachoroid. Komplikasi penyakit meningitis. Berbagai kondisi yang mungkin timbul akibat komplikasi meningitis antara lain: 1. Trombosis cerebral, penyebab kejang, koma atau kelumpuhan. 2. Eposi disebut juga abses subdural, adalah keluarnya cairan dari subdural akibat infeksi kuman. 3. Hidrosepalus, yaitu kepala lingkaran yang cepat dan menyimpang yang disebabkan oleh penyumbatan cairan cerebral final. 4. Encephalitis, artinya radang pada otak. 5. Abses otak yang menjadi akibat radang yang mengandung nanah atau nanah di otak. Arteritis, pembuluh darah otak yang dapat mempengaruhi infrastruktur otak karena adanya infeksi pada darah yang mempengaruhi integritas jaringan otak. 7. Kehilangan pendengaran dapat terjadi akibat saluran pendengaran yang senyap. 8. Menurunnya perkembangan mental dan pemahaman akibat keterbelakangan mental sehingga mempengaruhi perkembangan mental dan kecerdasan anak. Manifestasi klinis pada meningitis adalah 1. Demam. Ini adalah gejala awal yang sering dialami. 2. Sakit kepala. 3. Mual. 4. Muntah. 5. Kejang. Dan 6. Dalam keadaan lebih lanjut bisa terjadi penurunan kesadaran sampai koma. Pengkajian pada pasien meningitis, yang pertama kita harus melakukan pengkajian identitas pasien. Baiklah, selamat pagi Ibu. Sama saya boleh minta nama Ibu? Oke, terima kasih. Yang kedua, kita harus mengkaji keluhan pasien. Ibu, maaf, keluhannya apa Bu? Yang ketiga, kita harus melakukan pengkajian penyakit riwayat sebelumnya. Maaf, apakah Ibu pernah dirawat di rumah sakit dengan penyakit seperti ini? Berarti sudah pernah dirawat ya. Yang keempat, kita harus melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama kita harus melakukan tensi, kedua cek nadi, cek suhu, cek pernapasan, cek saturasi, dan kelima kita harus melakukan pemeriksaan head to toe mulai dari kepala sampai dengan kaki. Keenam, kita harus melakukan pengkajian riwayat alergi seperti alergi makanan, alergi obat-obatan atau alergi suhu. Yang ketujuh, kita harus melakukan analisis riwayat penyakit keluarga seperti penyakit keturunan atau penyakit bawaan tadi. Intervensi pada pasien dengan meningitis, yang pertama yaitu nyeri akut. Kriteria hasil yaitu tingkatan nyeri berkurang. Dengan intervensi keperawatan, kaji skala nyeri, ajarkan teknik relaksasi, lakukan kompres dingin atau kompres hangat pada area yang nyeri. Yang kedua, perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan infeksi otak. Kriteria hasil setelah dilakukan intervensi keperawatan diharapkan ekspektasi membaik. Intervensi yang dilakukan, identifikasi
tekanan intrakranial, memonitor peningkatan tekanan darah, kemudian memonitor irregularitas irama nafas, dan terakhir memonitor penurunan tingkat kesadaran. Yang ketiga adalah pola napas tidak efektif berhubungan dengan nyeri saat bernapas. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan pola napas membaik dengan kriteria hasil frekuensi napas dalam dengan rentang normal. Tidak ada penggunaan otot bantu pernapasan. Dengan intervensi keperawatan, yang pertama, memonitor pola napas. Kedua, memonitor frekuensi, irama, kedalaman napas, dan upaya bernapas. Yang ketiga, memonitor adanya sekutum. 4. Posisikan pasien dengan semi-fowler atau fowler. Kelima, ajarkan teknik relaksasi dan baku efektif. Keenam, kolaborasi dengan tim medis lainnya untuk pemberian terapi. Implementasi dari penyakit meningitis adalah realisasi rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan dalam melaksanakan meliputi pengumpulan data berkelanjutan, observasi respon klien selama analisis hingga pelaksanaan tindakan. Evaluasi keperawatan pasien meningitis meliputi 1. Menilai status mental pasien dan memberikan dukungan psikologis. 2. Memastikan pasien memiliki jalur infus untuk cairan dan obat-obatan. 3. Memberikan antibiotik sesuai dengan resep. 4. Mencari tahu reaksi pasien terhadap intervensi keperawatan yang telah diberikan. 5. Menetapkan apakah sasaran dari rencana keperawatan telah dapat diterima. Demikianlah simulasi asuhan keperawatan pada pasien meningitis dari kelompok 11. Sekian dan terima kasih.